Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya akan mengulas sekilas tentang persamaan ya, Donald Trump dengan Firaun, dengan Namrud, dengan Abraha, ya, dengan Hitler. Ya. Begini para pemirsa bahwa dalam sejarah Islam kan diungkapkan tentang bagaimana seorang Firaun itu awal mulanya ya manusia biasa-biasa saja. Terus dia eh, menjadi raja, terus merasa berkuasa, makin tinggi kekuasaannya, sampai dia akhirnya mengaku Tuhan. Padahal awalnya Fir'aun tuh ya seorang begal ya, seorang bajingan yang dulu jualan di pasar, ya. Preman lah, preman pasar. Tapi dia kan dari usia ABG muda itu kan memang sudah berandalan gitu. Jadi kerja di pasar, Fir'aun itu waktu masa ABG, masa remaja itu kan ikut kerja di pasar itu kan kasar gitu loh, kasar ke pembeli, kasar ke konsumen, sehingga konsumennya pada ketakutan. Terus akhirnya dia lari, terus dia ke Mesir, terus ketemu seorang pengusaha kurma ya. Ini tukang kebun, punya sodagar, kalau orang kaya yang punya kebun kurma Pak lebar, luas, dia, dia mantul di situ, tuh akhirnya dia ber apa namanya berkomunikasi lah dengan pihak kerajaan Mesir, terus proses yang panjang sehingga cerita dia menjadi prajurit, terus menjadi menteri, terus dia sangat licik, jadi raja. Jadi raja ya begitu. Jadi karakter dari dia muda sampai diterapkan ketika dia jadi raja. Jadi berangasan, berandalan, preman dan seterusnya. Nah, para pemirsa bahwa dari sisi karakter ya antara Firaun dengan Donald Trump ya 11-12 ya. Jadi sami mawon sebenarnya. Karena Fir'aun juga jelas ya, super adigang, adigung, adiguna, adiguno ya. Si Donald Trump ya begitu, adigang, adigung, adiguna, adiguno. Sama 11-12. Jadi Donald Trump dan Fir'aun menggunakan kekuasaan sebagai sarana, sebagai media, sebagai alat untuk bagaimana dia melepaskan egonya, ego ya kepuasan syahwat politik ya, syahwat ekonomi, syahwat sosial, syahwat budaya, semua terakumulasi dalam tadi egoisme psikologis yang dia merasa tadi adigang ya, merasa punya yang paling kuat ya, adigung merasa yang paling berkuasa, merasa yang paling punya posisi kedudukan yang ter, tak tertanding oleh siapapun ya. Terus adiguno dia merasa semua kapital, harta, kekayaan ya, triliunan ya kalau sekarang. Itu Firaun dan Donald Trump. Sehingga secara jati diri, secara sangkan paraning dumadi, secara urip iku urup ya, bahwa hidup itu harus memberikan manfaat bagi sesama, hidup itu harus rendah hati, harus pengasih, ya, penyayang, ya, kinasih, terus tepos liro, apa bersilo ya, tahu diri, ojo dume, juru mongso dan sebagainya, semua dilewati, semua diinjek ya. Semua diinjek oleh Donald Trump atau Firaun atau Namrud atau Abraha itu. Jadi kayak para pemirsa bahwa semoga kita ya, dan anak cucu kita dihindarkan dari karakter yang yang mengidap di Firaun, di Abraha, di Namrud, di Donald Trump, di Hitler dan sebagainya. Sehingga orang dengan karakter seperti itu tidak punya jiwa pengasih, jiwa penyayang, penghargaan pada nyawa. Nyawa manusia itu dianggap ya lebih tak berharga dari nyawa lalat ya, nyawa kecoa, nyawa apa londok ya, binatang londok yang merambat di
tanaman-tanaman perdu di belakang rumah itu. Sehingga para pemirsa bahwa karakter seperti itu adalah karakter destroyer, karakter yang merusak, begitu. Sehingga coba kalau pemirsa amati bahwa ketika Namrud diturunkan itu kan jadi raja di Babilonia. Allah juga menurunkan Ibrahim ya, Namrud. Terus ketika Allah menurunkan Firaun, Allah juga menurunkan Musa gitu. Terus Allah menurunkan Korun, Haman dalam yang kaki tangan kanan tangan kirinya Firaun bersama dengan Firaun, di mana Haman adalah arsitek yang melakukan pembangunan besar ya zaman Firaun, dan Korun adalah bendahara atau konglomerat ya, oligarki kalau sekarang. Itu bekerja sama. Trump juga begitu, ada Israel, ada Inggris, ada yang lain. Sehingga dalam era zaman apapun tetap yang namanya Firaun itu ada. Yang namanya Firaun, yang namanya Namrud ya. Ya itu jadi tetap ada. Jadi para pemirsa bahwa kita doa ke Allah semoga anak cucu kita jangan seperti Donald Trump, jangan seperti Firaun, jangan seperti Namrud. Yang adikuna, tidak punya pengasih ya, tidak punya penyayang, menganggap nyawa adalah tidak ada artinya. Nyawa manusia dianggap lebih rendah dari lalat ya. Lalat yang kalau itu warung Tegal atau di rumah kita itu lalat yang bikin usrek itu dipukul, ditepuk ya, nanti ratusan lalat nanti mati, dikumpulin dibuang ke got. Si Donald Trump, si Benjamin Netanyahu juga demikian. Jadi para pemirsa bahwa kita belum terlambat, bahwa kita hidup adalah tujuannya menanam kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita akan dikembalikan kita oleh Allah nanti setelah kita wafat. Maka dari itu dalam hidup ini jangan sampai kita terjerumus di karakter tadi adikuno yang didap Donald Trump, Firaun, Namrud, Abraha, Hitler, Kobil kakaknya Habil. Kobil itu yang membunuh Habil, duanya putra Nabi Adam, dan Kobil melakukan pembunuhan pada Habil itu adalah sejarah kemanusiaan perdana pertama di muka bumi. Adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kakak adik, kekerasan antar saudara, dan pembunuhan pertama di muka bumi. Sehingga Allah menyuruh Gagak ya untuk mengajarkan ke Kobil bagaimana cara mengubur si Habil adik tersebut. Sumber kekerasannya ya masalah perjodohan toh. Jadi Kobil nggak terima, terus dendam ke Habil terus. Sampai sekarang juga sama, adanya kekerasan, adanya pembunuhan ya itu antara wanita, jodoh, harta, kekuasaan dan sebagainya. Semoga kita dihindarkan dari itu semua dan kita menjadi manusia yang menyamankan bagi yang lain. Jadi urip iku urup atau ferunas manafanas atau ferunas anpohum linnas. Demikian para pemirsa, kita berdoa bersama semoga kita selalu diberi Allah. Salam berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.